li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ukhuwah sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari menjelang siang ini meskipun dalam keadaan online guna untuk menimba ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga serta yang mulia. Toyib, untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung kajian Sirah Nabawiyah dengan tema mempersiapkan anak menjelang akil balik seperti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawakan langsung oleh Al-Ustadz Syamsul Arifin. Dengan Al-Ustadz, dengan hormat kami persilahkan. Ini kedengeran Bu ya? Nah, Ustadz. Halo, kedengeran? Jelas, Ustaz. Kedengaran, Ustadz. Oh iya, saya baru pertama kali nge-zoom ini sekarang. Bingung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair abad. Faqad Allah Ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala al ulama al abna yatsba'ul aba. Shadaqallahul a'udhu. Para hadirin, wabil khusus kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, semuanya diberkahi oleh Allah, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi hari ini dalam masa 1 jam ke depan, ya, Al-Fakir akan menyampaikan subtema Zoom kita hari ini dengan tema mempersiapkan fitrah anak menjelang akil balik. Insya Allah tadi murid saya Akuna Alwi ya sebagai moderator ya sudah menyiapkan Zoom meeting kita kali ini. Kita sedikit akan membahas dari PPT yang udah Al-Fakir tulis dengan tema mempersiapkan fitrah anak menuju akil balik. Ya, silakan di slide selanjutnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita mesti tahu bahwasanya sistem kita tentang mengenai persiapan untuk anak kita menjelang akil balik, sebenarnya dalam Islam itu sudah sangat begitu komplit. Bagaimana tidak? Karena sosok kita, yakni Nabi Muhammad SAW saja, itu sebagai uswatun hasanahnya sudah begitu sempurna. Semenjak kecil, nanti dewasa, hingga masa tua, beliau memiliki waktu-waktu yang barokah di saat waktu prima atau nanti saat sudah tua. Semuanya ada bernilai keberkahan dan kehidupan. Berarti memang Nabi Muhammad itu sudah mempersiapkan diri bagaimana menjadi seseorang yang bermanfaat untuk semuanya. Sebagaimana pesan beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Namun ini saya prolog dulu ya, ibu-ibu semua ya. Sebelum kita masuk temanya masalah umum. Kita mesti tahu
Dan sebenarnya kita tidak harus mengacak kepada tokoh-tokoh di luar Islam. Karena tokoh-tokoh dalam Islam sendiri itu sudah cukup sekali menjadi petunjuk untuk kita semuanya menjadi acuan hidup. Bagaimana tidak, mereka sudah berhasil mengoptimalkan kehebatan dalam diri mereka, padahal usianya masih di bawah 20 tahun. Itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa dan tercatat dalam sejarah. Umpama di kalangan sahabat Nabi, seperti Sayyiduna Usamah bin Zaid, yang saat itu dinikahkan oleh Nabi usia 16 tahun dan menjadi panglima perang, tepatnya pas perang Tabuk itu usia 18 tahun. Kita 18 tahun tuh baru ngapain aja tuh, Bu? Baru kenal pacaran kali. Tapi Sayyidina Usama itu udah bergelut di dunia perang. Bahkan perang yang dipimpin oleh beliau di perang Tabuk itu sukses dengan kemenangan. Membuktikan anak seperti Usama bin Zaid itu mampu mengoptimalkan masa mudanya dengan kebaikan. Begitu juga seperti umpama Muhammad Al-Fatih yang kita kenal sebagai salah satu pemimpin di eh, Turki. Itu saat itu disebutkan dalam beberapa literatur sejarah, beliau itu bisa menguasai Konstantinopel tepatnya usia 21 tahun. Jadi saat itu mungkin anak zaman sekarang masih bergaul sana, bergaul sini, padahal ketika mereka mengoptimalkan masa mudanya dengan kebaikan, maka ada hal-hal yang sifatnya akan mengguncang dunia. Makanya kata-kata dari Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno apa? Serahkan kepadaku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Nah, dari situ berarti kita tahu bahwasanya istilah Syababul Yaum, Rijalul Ghad, pemuda hari ini akan jadi orang besar di masa depan, itu adalah hal yang pasti bisa tercapai jika kita sebagai orang tua mampu mempersiapkan fitrah anak menjelang akil balik. Di sini sebelum kita masuk, kita akan menjelaskan dulu ya, ada istilah akil dan balik ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akil ini, akil balik ini adalah standar eh, seorang hamba saat dia mendapatkan taklif hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wajib sholat, wajib zakat, wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang, wajib mematuhi hal-hal yang diperintah oleh Allah, itu namanya mukallaf. Nah, kenapa standarnya akil balik, tidak balik saja? Karena dalam Islam, seseorang tidak hanya cukup umurnya saja, tapi dia mesti berakal. Artinya, dia mesti paham tentang hukum ahkam yang nanti mereka akan jalani semasa hidupnya mereka hingga nanti wafat. Makanya dalam Islam itu, sebelum sampainya balik, anak-anak itu sudah dipersiapkan dirinya untuk senantiasa menciptakan dirinya itu menjadi pribadi yang prima untuk menjalankan satu ibadah nantinya. Contohnya umpama, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata Rasul, muru auladakum bisolah wahum sab'un sinin, wadribuhum wahum asyru sinin. Kata Nabi Muhammad, eh, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka saat usia 10 tahun. Artinya apa? Artinya di dalam sistem Islam, mengenal parenting atau dunia untuk mengarahkan anak kepada yang lebih baik, hubungan baik antara orang tua dengan anak itu sudah diajarkan semenjak dini. Jadi beda dengan agama lain umpama. Masalah di agama lain itu dilema sekali. Kalau dalam Islam itu memang nggak ada sih sebenarnya dalam Islam itu nggak ada istilah remaja tuh nggak ada. Adanya pemuda. Remaja itu istilah yang dibuat-buat sebenarnya. Kalau dalam beberapa literatur kajian parenting itu sama. Misalkan umpama di Amerika ya, ibu-ibu semua, itu mereka menganggap anak tersebut muda atau disebut dengan remaja itu sampai usia 27 tahun. Jadi 27 tahun itu mereka baru diarahkan untuk begini dan begitu. Padahal dalam Islam
itu 7 tahun aja itu udah menentukan kira-kira seberapa patuhnya nanti mereka ke depannya atas perintah Allah dan juga perintah Nabi-Nya. Maka balik di sini artinya kalau dalam hukum Islam sebenarnya orang yang sudah sampai usia 15 tahun. Ya, dalam hukum Islam tuh ya. Man balagha khamsata asyar. Nah, dengan ditandai ciri-ciri balik kalau laki-laki diantaranya keluar air mani, kalau perempuan mungkin haid dan segala dan yang lain lagi. Namun kita perlu tahu sebelum si anak tadi sampai usia jenjang 15 tahun, maka si anak dididik dari usia 0 malah. Bahkan sebelum itu dididik. Kata Ustadz Adi Dayat di beberapa taklim beliau, jika orang tua itu ingin mempersiapkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka jauh sebelum adanya si anak, si calon ayahnya itu harus mencari pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat dan juga akan jadi seorang ibu yang nanti insya Allah akan tepat mendidik anak-anaknya. Dari situ prosesnya. Jadi bukannya kaget ketika punya anak baru belajar parenting, bukan. Tapi gimana caranya ketika anak itu hadir, dia udah diajarkan tentang hal-hal yang sifatnya pendidikan menuju akil balik. Dari usia 0, diperkenalkan, usia 1 tahun, 2 tahun, pun dalam masa bermainnya diarahkan kepada hal-hal yang positif bermainnya, dipilih permainan-permainan yang sekiranya membantu apa motorik si anak, sehingga anak itu bisa mengenal huruf-huruf, mengenal angka-angka, dan yang lain-lain. Makanya jangan kaget ketika mungkin ada di beberapa belahan dunia, contoh umpama ada namanya Husain bin Ali Tabata'i. Ini Husain bin Ali Tabata'i ini adalah disebutnya dulu ya, hafiz Quran termuda di dunia. Dia usia 5-6 tahun udah hafiz Quran. Nah itu pertanyaan gimana itu kok bapaknya sama ibunya gimana ngajarinnya? Ternyata memang dari semenjak ibunya hamil itu sudah diniatkan dan dipersiapkan anak ini supaya menjadi cikal bakal hebat ke depannya. Dan banyaklah hal yang lain-lain seperti Imam Syafi'i. Kalau di kita itu Imam Syafi'i, bagaimana ibunya itu mempersiapkan agar Imam Syafi'i menjadi orang hebat di masa depan. Kemudian juga ibundanya tadi Muhammad Al-Fatih juga demikian. Maka di sini kita akan bahas ada masalah-masalah yang sering terjadi. Sebelumnya, Awi. Nah, yang pertama masalah umum. Masalah umum yang terjadi pada anak-anak kita hari ini adalah yang pertama, diantaranya ya, sebenarnya faktornya ini, karena adanya kesenjangan, adanya jarak, kurangnya peran keluarga dalam pengasuhan anak. Jadi ada orang tua yang menganggap di rumah itu guru itu ibu kamu gitu. Karena berpatokan dengan al-ummu madrasatul ula. Jadi udah kamu aja lah mah yang urus. Jangan aku sibuk kerja. Padahal sosok ayah itu dalam ilmu parenting itu penting banget. Bahkan berapa banyak anak itu agak kurang patuh sama ibunya. Tapi ketika datang bapaknya belum ngomong nih, cuma datang doang ke rumah. Itu udah ada hawa-hawa gimana gitu, ngeri. Nah ini juga sama. Jadi ada wibawa seorang ayah buat ngajarin anaknya. Dan itu dimanfaatkan tolong sama orang tuanya, sama ayahnya. Nah, sama, di rumah juga saya punya anak laki-laki. Itu kalau sama umahnya, sama ibunya agak kurang patuh dikit lagi. Tapi kalau udah saya ngajari ikro ke dia, dia agak-agak takut. Nah, itu juga sama. Tolong dimanfaatkan itu untuk pengasuhan ketika memang ayahnya sudah pulang kerja. Tolong berikan waktu terbaik untuk anak. Kenapa nanti? Yang pertama, takutnya lambat dewasa. Ya nanti gitu. Makanya sekarang kita lihat, kenapa anak-anak sekolah hari ini itu badannya bongsor-bongsor. Tapi kelakuannya bocil. Kelakuannya anak kecil. Itu kenapa seperti itu? Maka ini ada bahasa, mereka itu hari ini anak zaman sekarang itu lebih cepat balik daripada berakal. Padahal seharusnya dalam Islam antara balik dengan berakal itu mesti sejalan, mesti sinkron. Jadi kalau udah sampai 15 tahun berarti dia udah punya bekal 15 tahun. Kalau dia sampai 7 tahun usianya berarti udah punya bekal sebanyak 7 tahun. Artinya apa? Artinya ketika kita niat saat punya anak mesti ada niat kuat.
Niat apa? Niat untuk nanti jadi kader kebaikan penerus orang tuanya, gitu kira-kira. Maka di sini banyak kita lihat badan yang besar seakan-akan seperti ada bahasa orang dewasa yang bersemayam di tubuh anak kecil. Maaf, anak kecil yang bersemayam di tubuh anak dewasa atau orang dewasa. Jadi pengalamannya nggak banyak, kemudian juga cara berpikirnya nggak dewasa. Nah itu terjadi karena lambat dewasa. Akhirnya sering anak zaman sekarang itu apa? Depresi. Hmm. Depresi, galau, gegana, gelisah, galau, merana. Akhirnya karena nggak menemukan solusi di rumah untuk menghilangkan depresinya, cari keluar. Kalau udah cerita cari keluar, maka nanti ketemu circle-nya. Hari ini orang nggak bisa lepas dari handphone anak kita. Canduan game, di rumah game, di tempat manapun game. Tahu sendiri game sekarang itu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau mungkin game-game dulu masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa adanya muamalah hubungan sama player yang satunya, tapi ini enggak. Karena kebanyakan online, udah. Kadang-kadang keluar kata-kata sumpah serapah, keluar kata-kata binatang, itu yang nggak bagus. Canduan game. Apalagi bisa terjadi ke narkotika karena salah salah berteman, salah milih teman, karena menganggap tidak ada ketenangan di rumahnya. Ya depresi lagi orang kaya. Begitu mudah dapat uang, uang begitu banyak nggak habis-habis, dia coba-cobalah minuman inilah, makanan inilah, obat inilah. Sehingga yang terjadi adalah intinya mereka mencari ketenangan di luar. Tawuran sama. Jadi ego yang tidak terkontrol dari seorang anak diluahkan lewat berantem berkelahi dengan sekolah lain atau dengan teman sekolahnya. Apalagi ini paling ngeri, pornografi yang memang manusia dibikin struktur otaknya itu luar biasa. Jadi otak manusia itu di bagian otak terdepannya itu adalah bagian di mana untuk mengatur mana yang bagus, mana yang buruk. Kalau dalam Islam namanya mumayyiz. Mumayyiz itu artinya al-farqu bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi karena gara melihat sesuatu yang tidak bagus, akhirnya sistem pemilahannya ini nggak bekerja dengan baik. Jadinya agak bingung. Yang ketiga, yang selanjutnya seks bebas, sama. LGBT, Masya Allah, tabarakallah. Ini ngeri banget ini anak kita kalau nggak dikontrol. Lalu yang paling ngeri adalah ya ini, bunuh diri. Karena menganggap tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada orang tua yang bisa diajak diskusi, orang tuanya sibuk kerja, menyerahkan semuanya kepada pembantu, menyerahkan semuanya kepada guru les, menyerahkan semuanya kepada teman-temannya, akhirnya yang terjadi adalah ketidakpuasan diri dan berakhir kepada bunuh bunuh diri. Tuh, lanjut. Hmm. Lanjut, Alwi. Nah, fitrah anak, dampak kekerasan pada anak. Nah, jadi gini ya, Sunda. Jadi anak itu Allah kasih fitrah, ya. Di antaranya ada fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah bakat, fitrah perkembangan, pengasuhan, jasmani, ego, dan yang lain-lain. Nah, pertama di antaranya adalah Allah memberikan kepada anak itu fitrah keimanan. Jadi anak itu dididik dari awal untuk diperkenalkan siapa Tuhannya. Jadi memang ada sini mungkin nggak tahu, mungkin Bapak Ibu setuju atau enggak dengan parenting umat Islam. Ya, ada dalam kitab namanya Tarbiyatul Aulad, saya Dr. Abdullah Nahsi Uluan, itu kata beliau nih Bapak Ibu, seharusnya anak itu dikasih ejaannya bukan ibu, bukan bapak, bukan ayah, bukan mama, bukan abi, bukan umi. Tapi kata-kata pertama itu Allah. Jadi kata-kata pertama adalah Allah. Jadi diperkenalkan itu adalah Tuhan yang buat orang tuanya. Nah itu ajib sih. Nggak tahu ini diterima apa enggaknya, tapi itu bagus. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita itu mempraktekkan. Ternyata ketika si anak sering diulang-ulang kalimat Allah di lidahnya, justru itu mempercepat urat-urat syaraf yang ada di lidah untuk bisa berbicara selain Allah. Karena awalnya dengan Allah dulu. Makanya ketika anak tidak mendapatkan asuhan keimanan, nanti khawatir anak akan benci agamanya sendiri. Kenapa sih aku sholat? Aku masih kecil. Kenapa sih aku puasa Ramadan? Itu kan berat buat aku, mama mau nyiksa aku. Akhirnya efeknya apa? Trauma agama. Trauma kalau puasa, trauma kalau sholat,
mengancam kalau nanti ibunya atau bapaknya nyuruh sholat segala macam. Sama sekali ada bahasa abi jahat, umi jahat, masa-masa aku sholat tuh ngeri juga. Dan menganggap mereka ini seperti robot, jadi diatur. Ini juga sama ya, Bapak Ibu ya. Dalam menyuruh sholat anak, ini juga mesti ada batasannya Bu ya. Jadi kalau emang anak itu belum mau sholat banget, ya jangan tadi dipaksakan sekali sampai nyiksa gitu maksudnya Pak ya. Tegur-tegur silakan. Bahkan Nabi menyuruh tuh pukul usia 10 tahun. Cuma bahayanya kalau sampai di usia masih 4 tahun, 5 tahun, dipukul, dibanting umpama karena belum mau sholat, nah itu belum waktunya. Tapi tolong ayahnya jadi sosok. Jadi sebelum menyuruh, kalau bisa ayahnya jadi contoh buat anaknya. Ini disebut oleh ulama lisanul hal absohu min lisanil maqal. Lidah dalam bentuk maaf, contoh dalam bentuk perilaku itu lebih layak dan lebih kuat daripada contoh hanya dalam bentuk perkataan. Nah, nanti mekanistiknya ibadah mereka itu nanti khawatirnya mereka menganggap kalau Islam itu agama yang sulit itu dikerjakan. Islam itu agama yang begitu membebani mereka sehingga mereka jadi berat untuk memeluk agama sendiri. Ini ngeri. Yang selanjutnya belajar, depresi, benci belajar, hektik, sulit fokus, kecerdasan tak berkembang juga sama. Itu karena memang tidak diarahkan dengan baik. Ini sering jadi permasalahan polemik dalam kita nih guru-guru pesantren, karena saya guru pesantren ya, Bapak Ibu. Ini seringkali ketika kita dapat santri baru ya, jadi orang-orang yang baru masukkan orang anak-anaknya ke pesantren, itu yang jadi masalah adalah kita menemukan banyak anak-anak yang galau, banyak anak yang penuh depresi, benci belajar. Jadi sering banget pesantren itu jadiin sebagai apa ya, kambing hitam jadinya, dituduh lagi pesantren. Padahal Pak, jujur kita dapat anak itu susah awalnya, berat awalnya. Dan kita benar-benar kayak montir, benar-benar kayak dapat kendaraan yang rusak, motor yang rusak, benar-benar kita perbaiki kembali. Nah, ini juga jadi polemik buat kita semuanya ketika kita tidak menitik beratkan istilah belajar. Makanya tolong pesantren itu dijadikan suatu hal yang menakjubkan untuk masukkan anak nanti ke dalamnya. Jadi bukan jadi apa ya, tempat terakhir bukan. Kadang nggak diterima di sekolah sana, sekolah sini, akhirnya ujungnya pesantren aja dah pokoknya. Jangan. Kalau perlu anak yang pintar, yang cerdas sekalian langsung dimasukin ke pesantren. Dia kecerdasannya terarah, bukan hanya kecerdasan dalam masalah duniawi, tapi juga kecerdasan dalam masalah ukhrawi. Itu kalau bisa kayak gitu. Karena hari ini menganggap pesantren adalah sebagai alternatif terakhir. Udah dimasukin ke pesantren. Itu juga salah. Jadi takutnya kecerdasannya nggak berkembang saat itu. Karena awalnya di masa depresi. Seksualitas juga sama. Ini tontonan, pergaulan juga sama. Ada LGBT, sekarang lagi rame pedofilia, hari ini pelaku sodomi, masya Allah, KDRT kepada anak, seperti mencubit anak berlebihan, mukul anak, anak dipasung, anak nggak dikasih makan, anak disiksa waktu nggak ada ibunya juga sama. Sehingga nanti dia akan terdidik untuk karena sering terlihat kekerasan kepada dirinya. Karena anak itu adalah kalau kata ulama al-walad mudoful aba, mudoful walid. Anak itu adalah jiplakan ya, jiplakan atau sandarannya orang tua. Jadi kalau mau ngeliat perlakuan kita, ya nggak jauh, lihat aja anak pertama. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Kemudian bakat, depresi, galau, narkoba, bakat tak berkembang sama. Perkembangan, merasa tidak berguna, sulit, percaya orang lain juga sama. Karena merasa dirinya itu, ya buat apalah saya hidup katanya. Karena saya ini kan nggak manfaat buat orang lain gitu. Karena saya ini adalah orang-orang yang tidak dipersiapkan untuk orang lain. Jadi nggak menganggap bahwasanya dirinya itu bermanfaat tanpa bin nas. Ya, tadi di awal kita bicara. Silakan enggak, Alwi. Hmm. Nah, fitrah anak sama ini juga sama. Jadi nanti dalam berbicara juga sama. Ketika anak itu berbicaranya Anda tutur bahasanya buruk, sulit mengendalikan emosi, ini juga sama. Jadi dimungkinkan karena tidak adanya komunikasi yang baik dari orang tua. Jadi orang tua harus menjadi pribadi yang baik. Pun kalau berbicara
tolong berbicara yang benar-benar beradab kepada anak atau kepada lawan bicara ketika di rumah. Karena anak itu ya rekaman banget orang tuanya, anak itu. Maka ketika berbicara yang buruk, takutnya karena memang orang tuanya sering ngomong yang buruk. Atau binatang, binatang kalau dari mulutnya, orang tuanya senantiasa mengatakan hal-hal yang tidak baik di dekat dia. Jadi enak kalau biasa disampaikan, subhanallah, sama ada yang jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau ada yang luar biasa, masya Allah, ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala macam. Pokoknya kata-kata indah yang keluar, kata-kata tasbih, kata-kata zikir, maka insya Allah anaknya pun jadi pendiri. Banyak contohnya banyak. Ya, kita punya guru, alhamdulillah, itu kita lihat contoh-contoh anak-anaknya dibiasakan untuk mengucapkan kata-kata indah yang keluar dari mulutnya. Jadi karena terbiasa dengar bapaknya itu ngucapin kata-kata bagus, ibunya ngucapin kata-kata bagus, akhirnya secara nggak langsung orang tua anaknya itu langsung meniru. Nah, kepercayaan, egonya cedera. Nah, jadi kurang mental, mentalnya jadi korban, kasihan, kena mental dirinya, rendah percaya diri. Jadi kalau rendah percaya diri gimana? Kalau memaksimalkan tugas, berbicara depan umum tuh nggak mampu, nggak keluar kata-kata, jadi nggak pede. Efek nggak pede, mau ngapain aja selalu di belakang layar, mau ngapain aja selalu di belakang. Nah, sehingga yang terjadi adalah mereka ini orang-orang yang terpinggirkan, padahal mereka punya potensi yang besar untuk memaksimalkan ide-ide brilian mereka sendiri. Ini ngerinya kalau memang terus disudutkan kepercayaan mereka. Yang terakhir adalah jasmani. Nah, jasmani ini tadi berkaitan sama tindakan perilaku yang di luar batas kewajaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, luka, cacat fisik, sulit hidup, menyakiti diri sendiri, gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Juga termasuk ya, pemberian makan juga sama. Jadi orang tua yang tidak mengontrol makan anaknya itu juga sama. Itu dianggapnya adalah melukai diri sendiri, mencacati tubuh si anak. Jadi makan sampai perutnya gendut, obesitas, umpama nggak terkontrol. Kecil-kecil sekarang hari ini udah banyak nih. Anak kecil tapi kena gula, anak kecil tapi ginjalnya rusak. Nah ini dikhawatirkan juga Bapak Ibu, karena memang tidak terkontrolnya makanan yang dimakan oleh si anak. Jadi nggak apa-apa kita ngecek makanan anak terus setiap harinya. Kira-kira maunya apa dan ketika maunya apa, tolong dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya kesehatan untuk si anak. Ya lanjut. Hmm. Akar permasalahan remaja. Nah, lihat nih. Ya, Bapak Ibu ya, lihat. Ini rentang waktu sampai menuju kedewasaan. Jadi, manusia itu dari usia 11 sampai 12 tahun atau disebut dengan pubertas ya. Itu disebutnya adalah kedewasaan biologis. Artinya badannya makin besar. Disebut kedewasaan biologis juga mungkin. Kalau mungkin dari segi badannya itu makin besar, tingginya makin meninggi. Kemudian juga apa ya? Mungkin muncul sifat kesukaan kepada lawan jenis juga sama. Itu namanya kedewasaan. Pubernya udah kelihatan. Atau mungkin kalau apa ya, nanti ada sambungan sama akil balik. Nah, nanti akil balik 15 tahun. Nah, misalkan udah kelas 3 SMP, udah ada ngelihat ketertarikan kepada pasangan lawan jenis, kepada lawan jenis. Kemudian juga apa makin makin kemudian juga mungkin ada yang berkumis segala macam itu juga kelihatan tergantung gennya masing-masing. Tapi ini yang menjadi tolak ukur 15 tahun ini yang paling berbahaya. Kenapa demikian? Karena biasanya ada istilah mana ya? Kita itu ada istilah tentang waktu ya. Dari usia 0 sampai 6 tahun kita nih sebagai orang tua tuh ngegas. Jadi nyuruh-nyuruh anaknya terus. 7 sampai 10 tahun itu mulai mulai lemas. Kenapa? Udah mulai capek nih nyuruh-nyuruh anak. 11 sampai 14 tahun itu masa cemas. Karena udah masa cemas, akhirnya tanya lagi, kembali ke pesantren. Takut anaknya bandel segala macam. Selalu pesantren jadi alternatif terakhir. Tapi alhamdulillah kita mah legowo. Gak apa-apa masukin bapak, anak ibu, anak-anaknya nih, sini silakan mangga ke pesantren. Masalahnya tolong tidak hanya yang dimasuk ke pesantren yang bandel-bandel, tapi juga yang baik-baik. Lanjut. Oh ini, ya, akil balik yang 25. Oke, lanjut aja. Nggak apa. Lanjut aja, Wi. Nggak apa-apa. Wi.
Nah ini gini, dari cerita yang tadi saya ceritakan, orang hebat di usia muda, ya, usia 15 tahun usia mukallaf, betul. Referensinya mana? Oke, lihat ya. Zaman dulu di dalam hadis Sahih Bukhari disebutin ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ini pernah anak usia 14 tahun, Pak, 14 tahun. Berarti kalau sekolah itu kelas 2 SMP mungkin. Itu minta izin ke baginda Rasul untuk ikut perang. Jangan nanggung-nanggung gitu. Perangnya perang Uhud lagi. Insya Allah nih. Minta izin. Tapi ketika itu Rasul dengan kecerdasan nanya, emang kamu usianya berapa Ibu Umar? 14 tahun. Ah, kamu pulang dulu aja lah. Nanti aja tahun depan kamu datang lagi. Ternyata ketika perang Khandaq tahun depannya, maka usia Ibnu Umar udah genap 15 tahun baru diterima. Dari sinilah akhirnya ulama punya standarisasi. Kalau mukallaf itu adalah usia yang sudah sampai rentang 15 tahun. Gitu kira-kira. Yang kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini pernah berkata, usia 15 tahun adalah batas antara anak-anak dan dewasa. Dan beliau perintahkan kepada para gubernur untuk memberikan tunjangan kepada siapa saja yang telah berusia 15 tahun. Jadi saat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah yang paling adil saat itu di masa pemerintahan dinasti Umayyah, maka Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah yang memang menegaskan sekali kepada mereka yang usia 15 tahun untuk bersikap mandiri. Jadi gini sebenarnya Pak ya, dalam Islam itu Pak, anak itu kalau udah masa 15 tahun pas, maka itu masa di mana orang tuanya wajib menafkahi. Jadi wajib menafkahi ya Pak ya. Artinya kalau nggak dikasih nafkah dari orang tuanya ke anak, orang tuanya salah, orang tuanya dosa, dolim. Nah, 15 tahun ke atas, 16 tahun terus sampai berapa tahun kemudian, itu masa-masa bukan lagi nafkah namanya, itu namanya sedekah. Ya, sedekah namanya. Jadi bukan lagi kewajiban. Sebenarnya dalam Islam bukan lagi kewajiban, tapi dia itu menjadi pemberian aja, hadiah aja. Hadiah aja agar senantiasa si orang tuanya itu sifat sikap sayang itu berkelanjutan gitu. Ya, sikap sayang itu berkelanjutan. Nah ini yang ditekankan oleh para ulama kita untuk senantiasa kita berpikir kalau di 15 tahun. Ya sebenarnya itu bukan lagi kewajiban orang tua, tapi kewajiban si anak. Namun Khalifah Umar Abdul Aziz itu ngasih tunjangan yang cukup banyak saat itu ya, sekian juta lah kalau sekarang mungkin agar mereka itu bisa bersikap dewasa, mungkin dari dalam belajar dagang, belajar apa produser, bikin apa, sehingga 15 tahun mereka itu benar-benar tercapai dalam eh, apa namanya keemasan itu. Itu contoh Khalifah mencatat dalam usia 15 tahun buat anak-anak. Lanjut. Yang ketiga, Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima perang di usia 18 tahun dan sebuah peperangan melawan Romawi. Usama sendiri memiliki pasukan yang dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Itu hebatnya Usama bin Zaid itu ya, Masya Allah ya. Padahal di dalam pasukannya ada yang tua-tua, ada sahabat Nabi senior. Tapi tetap karena Rasulullah SAW itu yang menyuruh, yang memberikan titah menjadi panglima saat itu ada Usama, dan ternyata karena kepatuhan tersebut, baik itu Usamanya sebagai panglima atau anak buahnya seperti Abu Bakar dan Umar, mereka memperoleh kemenangan. Ini hebatnya para sahabat Nabi, walaupun di usia muda mereka dukung, nggak ada ego gitu, nggak ada ego. Contoh umpama dalam masalah azan, dalam masalah azan Pak, yang bagus, yang mimpi adat itu bukan Bilal bin Robah, tapi sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Itu sahabat Nabi agak usianya agak 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 30-an lah mungkin. Tapi yang disuruh azan itu siapa? Bilal bin Robah, masih muda Bilal saat itu disuruh azan. Apakah Abdullah bin Ziyad, Mak? Apakah Abdullah bin Ziyad itu cemburu? Enggak. Karena memang merasa yang layak untuk azan dan suara yang bagus itu Bilal bin Robah. Dan banyak cerita-cerita para sahabat Nabi yang ternyata mengakui mereka ini yang muda-muda ternyata punya karir yang gemilang. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas doain sama Nabi, Allah mafakitin wa alimu ta'wil. Akhirnya jadi pakar spesialis Quran. Abdullah bin Mas'ud sama pakar spesialis qiraat Quran. Abdullah bin Zubair sama pakar di bidang sejarah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu pakar di bidang hadis dan yang lain-lain. Banyak sekali para sahabat Nabi yang muda
yang ternyata disetujui oleh para sahabat Nabi yang tua karena lihat mereka begitu semasa 15 tahunnya memiliki masa-masa gemilang saat itu. Bukan hanya yang keempat, bukan hanya Ibnu Umar setelah itu yang dijanji izinkan perang, tapi ada lagi sahabat Nabi yang kepingin. Zubair bin Awam 16 tahun, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taalaan itu memang benar-benar dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi orang besar di masa depan. Lanjut. Para leader muda di zamannya. Wah, ini hebat nih orang-orang tua mereka nih. Di mana? Ini ada kontribusi. Oh, yang pertama Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu adalah sosok leadernya mazhab Syafi'i. Maka dikatakan leader termuda dari 4 mazhab yang lainnya, ketiga mazhab yang lain. Usia 16 tahun udah hebat banget, bisa menguasai Baghdad. Bahkan di rentang waktu seperti itu, beliau udah jadi mufti ya. Yang tua-tua, ulama-ulama tua itu banyak bertanya kepada Imam Syafi'i di usia muda saat itu. Hebat Imam Syafi'i dengan didik orang tuanya. Imam Khwarizmi, yang dianggap sebagai dewanya matematika. 18 tahun sudah menemukan rumus-rumus penting dalam matematika yang nanti akan digunakan oleh orang-orang hebat di masa depan. Imam Ghazali juga sama. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali juga sama. Sebagai bapak pencetus ilmu tasawuf. Ya. Ini hebatnya luar biasa. Sampai banyak buku-buku beliau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan dijadikan bacaan khusus di Fakultas Oxford dan yang lain-lain. Juga sama. Siapa lagi? Pangeran Diponegoro sama 17 tahun udah memimpin perang ya Diponegoro. Abdul A'la Al-Maududi sama 15 tahun. Muhammad Nasir juga sama 15 tahun, orang hebat yang memang mereka ini saking hebatnya itu bisa menggetarkan dunia. Di antara lagi adalah kalau kita lihat di Indonesia itu seperti Sumpah Pemuda gitu, ya kan? Sekitar 20 orang anak desa yang memproklamirkan untuk bersikap seia sekata, senada dan seirama dalam satu sumpah pemuda di tahun 1928. Ada juga di Mesir, namanya Hasan Al-Banna. Ini leadernya Ikhwanul Muslimin. Coba bayangin Pak, usianya masih 20 tahunan lah. Tapi udah punya member itu 20.000. Ya, ini bukannya follower TikTok bukan. Ini asli orangnya ada 20.000 orang. Jadi pengikut setianya Hasan Al-Banna. Kok bisa kayak gitu? Ini mengingat bahwasanya hari ini banyak di antara anak muda kita yang memang belum menemukan jati dirinya. Mereka-mereka ini semua yang kita sebutin, tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang memang dibuat kader terbaik sama orang tuanya sehingga mereka jadi pemuda-pemuda yang punya karya luar biasa. Nah, hari ini orang kalau udah tamat kuliah ya udah gitu-gitu aja, pelangap longo, kayak orang nggak jelas gitu kan, rokok depan, udah lulus loh, udah, itu doang ceritanya, tapi nggak ada kelanjutan. Nah, makanya ada yang mengatakan Islam ini jangan dibangunin. Kenapa? Kalau mereka dibangunin, mereka jadi bahaya, karena mereka adalah raksasa, raksasa yang tertidur. Ya, mereka lupa umat Islam kalau mereka udah bangkit, kalau mereka udah bangun, mereka bisa menggoncangkan dunia dengan hal-hal positif yang mereka lakukan. Lanjut, juga sama nih. Ini yang kekinian ya, yang sini-sininya nih. Seperti pendiri Pondok Pesantren Gontor, tuh Kiai Haji Ahmad Zarkashi, usia 16 tahun udah nekat. Udah nekat mau bikin pesantren. Dan sekarang kita lihat Gontor cabangnya di mana-mana, kemudian juga menciptakan kader-kader yang luar biasa. Ini berkah dari Kiai Haji Ahmad Zarkashi. Apalagi Haji Agus Salim menjadi konsul Hindia Belanda. Usianya masih begitu muda, 20 tahun, tapi udah melalang buana jadi jubir untuk Indonesia. Panglima Besar Sudirman sama menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah pernah jadi kepala sekolah belum sebelum jadi jenderal, dan di dalam sekolahnya itu menitik beratkan arti agama yang penting untuk sekolah, untuk belajar. Gitu kira-kira. Lanjut, cepat aja kita. Nah, dalil menyiapkan anak-anak untuk menjadi pejuang kebenaran. Nah, ini dalilnya nih.
Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi Allah berfirman, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk al-al yang diwajibkan oleh Allah. Artinya Pak, memang anak ini dari kecil udah diperintahkan Pak untuk berperilaku yang benar. Jadi jangan ada kata-kata tenang aja masih kecil ini, apa sih disuruh-suruh sholat, santai aja Pak masih kecil ini, apa sih suruh-suruh pakai kerudung, jangan. Karena di Al-Quran aja bahasa menegakkan kebaikan itu ya bunaya, wahai anakku. Nah dari kecil ini didikannya. Ya kalau udah dari kecil disuruh sholat, disuruh menegakkan kebaikan, disuruh jauhi al-al yang sifat keburukan. Hari ini enggak. Hari ini kebanyakan orang tua membela terus anak-anaknya. Bahkan ngeri. Anaknya masuk pesantren, anaknya jelas-jelas yang salah, anaknya jelas-jelas yang bikin keonaran, lalu ternyata diberi hukuman oleh gurunya, guru yang masuk penjara. Nah, kan lagi rame itu viral tuh, guru masuk penjara. Ini ngeri Pak. Kalau hal yang seperti terjadi, maka kita sebagai orang tua, bahkan orang tua sendiri, itu nggak dewasa malah. Ketika anaknya itu tidak dijatuh hukuman padahal dia salah. Nah, gitu kira-kira. Jadi harus diajarkan tentang masalah sholat, diajarkan masalah-masalah positif yang lainnya, harus diajarkan pendidikan bersabar, karena di luar sana tidak sejalan apa yang kamu pikirkan, nak. Semuanya perlu proses, semuanya perlu adanya perubahan yang lebih baik ke depannya. Lanjut. Nah, ini kalau digedein di zoomnya ya, ini kurang kelihatan ini. Ini siklus hebatnya baginda Rasulullah ini. Bagaimana tidak ya? Rasul itu dari kecilnya aja benar-benar udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tuh kan. Coba kita lihat ya. Dari usia 0, kemudian 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, terus ada perubahan coba. Ya, bagaimana Rasulullah itu ya dididik oleh ibundanya, lanjut kepada kakeknya Abu Thalib, lanjut setelah meninggal kakeknya, kemudian Rasulullah itu diajarkan oleh paman untuk berdagang ke Syria. Lalu setelah itu beranjak dewasa, udah punya ilmu dagang, lanjut lebih gede lagi, menebarkan sayap perdagangan lagi, ngebantu Sayyidatuna Khadijah, lalu nikah dengan Sayyidatuna Khadijah, punya anak, punya keluarga, usia masih begitu muda, ya, sudah punya banyak anak, dan perlu diingat ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya baginda Rasul itu, beliau itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu bukan nggak punya duit, punya duit. Itu ditaksir oleh Al-Imam pengarang Rahikul Maktum ya, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, itu beliau tuh maharnya berapa? 100 ekor onta. Yang kalau seandainya satu ontanya itu 10 juta, berarti mahar untuk Sayyidah Khadijah berapa? 1 miliar gitu. 1 miliar anak muda itu. Usia 25 tahun udah punya uang 1 miliar lebih gitu untuk menikahi Sayyidatuna Khadijah. Berarti sukses hidupnya. Artinya apa? Masalah ekonomi sukses, good. Masalah pergaulan good, bagus. Masalah keluarga bagus, Rasulullah. Maka Rasul sendiri sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang mereka baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Artinya memang baginda Rasul benar-benar ingin selalu menjadi kebaikan, bahkan nomor satu di kebaikannya di semua lini, di semua kegiatan, di semua pekerjaan. Itu Rasul nomor satu. Jadi kita lihat apa ya, bisa nanti dipelajari. Ini gambarnya agak sepotong darinya. Nanti bisa cek aja di Google ya, di Google. Eh, Sehingga nanti ketika udah di Google bisa lihat di bagian image siklus kehidupannya baginda Rasul SAW. Nah, suksesnya Nabi itu banyak ya. Di antaranya pernah ikut perang Fijar tuh usia 15 tahun. Kemudian juga baginda Rasul tadi usia 35 dipercaya untuk menyerahkan Hajar Aswad juga sama. Berarti ini bukan orang sembarangan nih karena saat itu ricuh sekali ya antara beberapa ketua di kabilah yang ingin berebutan memindahkan batu Ka'bah. Cuma tetap saat itu juga baginda Rasulullah SAW itu bermusyawarah
lalu diputuskanlah kompromi mereka semuanya antara satu dengan yang lain, sehingga mereka akhirnya patuh untuk sama-sama bisa menempatkan batu Hajar Aswad di tempatnya atau di Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu usia 35 tahun. Bagaimana Rasul di usia selanjutnya yang begitu sudah prima sekali, 40 tahun ke depan, udah menjadi sosok Nabi, udahnya sebelum 40 udah sempurna, 40-nya makin sempurna, makin membuat gebrakan untuk perubahan dalam agama Islam dan juga mengembangkan sayap-sayap dakwah ke seluruh dunia. Nah, ini hebatnya baginda Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jam berapa ini? Ah, kita jam 10. Gimana, Wi? Ya, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin via chat atau bertanya langsung juga boleh. Mungkin dibuka dari pertanyaan dari saya sendiri ya, Ustaz. ya. Ustaz, izin bertanya nih, Ustaz. Tadi kan Hmm, di penjelasannya pertama ada masalah terkait dengan masalah umum tuh LGBT ya. Bagaimana ya. sebenarnya cara agar anak-anak yang memang sudah kelihatan nih dari kecil udah kelihatan gemulai, Ustaz. Nah, gimana caranya biar dia Mulai. eh, nggak terjerumus gitu ke LGBT, Ustaz? Oke. Yang pertama, diberikan pengarahan dari hati ke hati oleh orang tuanya bahwasanya fitrah kamu itu laki-laki nah, atau fitrah kamu itu perempuan nah. Nah, yang laki-laki dijelaskan laki-lakinya, yang perempuan dijelaskan laki-laki perempuannya. Kemudian ini tadi masalah karena LGBT ini adalah kurang berbicara atau komunikasinya anak orang orang tua ke anak sehingga mereka cari jati diri di luar kan gitu kan. Nah, mesti diajarkan kembali, kemudian diarahkan untuk dibawa ke tempat-tempat kebaikan. Nah, disampaikan ini fitrah kamu bersama kaum laki-laki, kamu sholatnya berjamaah, lalu kamu perempuan di sioganya pakai kerudung. Juga lihat-lihat lagi tontonannya, penting sekali tontonannya, dicek-cek kembali handphonenya tontonannya apa aja. Nah, kalau tontonan-tontonan cowok-cowok ganteng, akhirnya di screenshot, dijadiin koleksi di galerinya, itu juga hati-hati. Mesti dilihat juga apa yang tersimpan, apa yang mereka tonton, yang sekarang jadi tuntunan mereka semuanya. Dan yang terakhir adalah teman bergaulnya. Ya, Alwi, lihat dulu, Wi. Nanti gaulnya sama siapa, Wi? Lihat dulu nih. Lihat dulu Awi, Awi. kira-kira apa biah kita tuh, biah apa namanya biah tuh, ruang lingkup pergaulan kita tuh kira-kira gimana? Takutnya kita udah ajarin capek-capek, kita arahin, balik lagi ke temen-temennya, ya berubah lagi. Kena lagi. Karena kata para ulama, atiba usurrok. Tabiat itu, sifat itu tuh tercuri dia. Bisa mencuri dia. Udah kita setting anak kita jadi laki-laki tulen. Rojulun kamil namanya. Laki-laki tulen. Gaul lagi sama yang kayak gitu-gitu. Nonton lagi tentang hal-hal yang mengarah ke situ. Itu juga sama. Itu bahaya. Ya, jadi itu arahan dari Al-Fakir kira-kira bisa dipatuhi ya, seperti tontonannya, lalu teman bergaulnya, buku-buku yang dibacanya, kemudian dari hati ke hati mesti dibicarakan dengan yang baik-baik. Kira-kira kalaupun nggak bisa, umpama nggak bisa, bisa diserahkan kepada ahli psikologi. Tapi kalau bisa psikologis anak yang memang agama ya, agamis ya. Jadi bukan semata-mata psikolog aja, tapi yang benar-benar agamis sehingga mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya positif ke depannya. Gitu kira-kira. Oke, lanjut ada lagi. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Enggak, Masih ada waktu ya, Ustaz. Sampai masih ya. warisan nih. Nur Raisa tuh mau bertanya. Izin Siapa? bertanya, nama saya Nur Ya, Aida. Izin bertanya, ya, Ustadz, ya. bagaimana bila anak-anak dari kecil tuh udah suka melukai dirinya sendiri? Nah, itu ngeri itu. Ini juga sama. Ini kita bukan menyalahkan si anak sepenuhnya ya, ya, Teh ya. Tapi kita lihat mungkin ini tindakan hasil jiplakan perilaku kerasnya ayahnya atau ibunya ke si anak. Kadang-kadang iya sama. Karena mungkin dia depresi, dia sakiti dia sendiri, dia menganggap dirinya tadi kurang bermanfaat untuk orang lain. Saya mah, ya udahlah, hanya sebatas makhluk hina di atas tanah. Waduh,
Atau juga umpama dia menganggapnya orang yang tidak ada apa ya hubungannya dengan perputaran ini pokoknya mah. Nah, dia hanya menganggap bahwasanya dia ini orang-orang yang senantiasa menganggap bahwasanya kalau orang-orang yang seperti yang diharapkan itu adalah orang-orang yang memang bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya standar yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah anfa'uhum linnas, ya. Anfa'uhum linnas. Bagaimana orang itu bisa bermanfaat. Sehingga ketika kemanfaatan itu semaksimal mungkin dia lakukan, yang diarahkan oleh orang tuanya, maka insya Allah semua badan dirinya itu bermanfaat. Tidak boleh untuk disakiti. Ya, matanya bermanfaat, tangannya bisa manfaat untuk orang lain, dia bisa ngajar, mulutnya bermanfaat. Sehingga nanti tidak ada bahasa kalau ada mendapat apa cobaan atau dibully sedikit aja, akhirnya dia sakitinya sendiri. Itu sering sekali kita temukan anak-anak di pesantren atau mungkin di sekolah ya yang mencoba untuk bunuh diri. Karena menganggap dirinya itu udah nggak layak hidup. Udahlah, saya mati aja lah katanya. Buat apa saya hidup? Kalau selama hidup aja saya disiksa terus katanya. Atau umpama sampai tindakan menghilangkan nyawa dirinya sendiri, ya, menyayat-nyayat apa nadinya, gantung diri di sekolah, atau menabrakkan dirinya ke kereta atau segala macam, ya, itu juga karena mungkin apa ya ketidakpuasan dia mencari solusi dalam masalah yang terjadi. Inilah pentingnya pendidikan agama semenjak kecil. Karena apa? Karena harus adanya pentertiban hidup. Jadi hidupnya itu mesti tertib. Hidup semenjak dia hidup itu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jadi hamba Allah, maka dia selangkah lebih maju dianggap menjadi orang yang penting. Ketika Anda menganggap Anda hamba Allah, maka Anda mesti sholat. Maka Anda mesti mematuhi peraturan Allah. Mesti bergabung dengan orang-orang yang ingat kepada Allah. Sehingga nanti stresnya sedikit demi sedikit akan hilang. Karena dibantu dengan solusi dari agama. Gitu kira-kira tuh. Baik, syukron Pak Ustadz. Ya, siap. Ada lagi, teman-teman? Dari komentar-komentar ada nggak? Iya, Ustaz, ada komentar tuh, Ustaz, dari Bilal. Katanya, sekarang ada tokoh politik yang dengan entengnya bilang Rasulullah nganggur. Katanya gitu, Ustaz. Siapa itu? Pakai kacamata kayak orang. Itu ada netizen nanya aneh. Bukan Rasulullah nganggur, Jibril. Itu ada orang di forum Facebook. Aneh buka forum tanya jawab, nanyanya begitu, udahlah. Aneh bikin konten aja. Dia katanya malaikat Jibril kan udah selesai nih kita disampaikan wahyu. Kalau udah selesai nyampein wahyu, malaikat Jibril tuh ngapain? Nganggur. Ya biasa netizen tuh mas celotehan. Ya kita sebagai penggiat sosial media jawab aja dah kemampunya pakai dalil-dalil gitu. Ya, gimana nih? Udah jam 10? Ada Halo lagi? Ustaz, Oh halo iya, Ustaz. siap. Eh, apa Ustaz izin bertanya, apa Hmm. solusinya bagi anak yang eh, baliknya duluan, akalnya belakangan Ustaz? Kan banyak tuh sekarang Iya, yang tadi tuh. anak dewasa, Nah, ya balik duluan makanya banyak kerusakan, misalnya seks bebas, betul. merokok dan yang lainnya Ustaz. Tapi dia nggak pikir Iya, itu keburukan yang dilakukan dampaknya. Ustaz. Iya, iya, syukur Ustaz. Betul. Ya itu tadi saya bilang, hari ini anak-anak zaman sekarang lebih cepat baliknya daripada berakalnya. Ini ngeri. Akhirnya mereka tetap bocil atau anak-anak di badan orang dewasa, gitu, di badan orang gede. Gitu. Maka kita arahkan terus, ya. Itu kan tugas guru-guru pesantren. Gitu. Kita bikin parenting kepada si anak pelan-pelan. Kamu bersyukur masih sehat, masih bugar, harus senantiasa dibarengi dengan banyaknya asupan rohani. Ya, kalau di pesantren kamu nak, ayo sama-sama ikut ustadz. Kita ikut pelajaran, kita ikut ta'lim, kita ikut kegiatan pondok.
Sehingga lambat laun mudah-mudahan, makanya ada penelitian mengatakan ketika ada seorang anak dimasukkan ke pesantren, dan pesantren itu memang benar ya, bukan pesantrenan, bukan, memang benar, itu tingkat kedewasaannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang di sekolah normal biasa gitu, formal. Kenapa? Karena di pesantren mereka tanpa ibu, tanpa orang tua. Mereka menganggap bahwasanya mereka lagi belajar jadi apa namanya, jadi sivil, jadi warga di si pesantren gitu. Mereka belajar bertetangga, mereka belajar menyelesaikan masalah dengan teman, apalagi kalau udah masuk organisasi, mereka benar-benar jadi leader, udah benar-benar belajar jadi leadership. Biasanya pada pesantren di masa-masa mereka itu ta'aruf, mereka akan diajarkan pola leadership gitu kan. Maka di sini nih yang jadi pengembangan masalah dalam kehidupan anak-anak. Ketika anak-anak itu merasa dirinya masih belum begitu berakal, masih belum begitu dewasa, di pesantren insya Allah diarahkan dengan baik. Jadi sekali lagi teh, mudah-mudahan ini benar jawabannya. Kalaupun tidak benar, nanti bisa ditanya kepada yang lain. Harus dicarikan tempat yang memang tempat tersebut mengajarkan nilai-nilai kedewasaannya lebih bagus. Ya, dilihat teman-teman bergaulnya siapa, dilihat pelajarannya bagaimana, dilihat perkembangan kegiatannya bagaimana, dan insya Allah itu kalau di pesantren ya itu lebih memajukan dan lebih mengedepankan kedewasaan yang dibarengi dengan berakal gitu. Kita kan ingin menyelamatkan anak kita nih. Jadi nggak hanya gede doang, tapi memang tahu agama yang sedang mereka ikuti kira-kira ajarannya. Udah, gimana Wi? Ya Ustadz, mungkin karena ini nggak ada yang bertanya lagi ya di kolom chat. Yap, Silakan Bu Rizka untuk ditutup. Ini mohon siap. izin buat ini dulu Ustadz, foto bersama dulu ya. Apa? Foto Oh iya, siap, inian. mangga. Hah? Foto-foto. Udah, Ustadz. Ya, oke cukup Ustadz. Silakan Bu Siap. Rizka ditutup. Jadi itu tadi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul Arifin. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukran jazakumullah khair Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.